Hai EduLabers. Nah, kita tahu nih kalau persaingan SNBT ini semakin tahun semakin ketat. Jadi untuk kita bisa lolos di SNBT, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Nah, yuk kita belajar bareng hari ini dan tolong siapin alat tulis EduLabers sekalian ya. Hari ini kita akan ngebahas salah satu subjek yang ada di SNBT, yaitu penalaran umum atau biasanya disingkat sebagai PU. Nah, penalaran umum ini banyak banget loh soal-soal atau tipe-tipe yang harus kalian kuasai, karena setiap soal ini punya jebakan-jebakannya sendiri ketika dikerjakan. Oleh karena itu, yuk kita lihat tipe-tipe soal yang akan bakal jelasin di sini. Yuk kita lihat di soal pertama. Nah, di soal pertama ini biasanya kita banyak sekali disuruh mencari kesimpulan. Simpulan dari teks yang disediakan, simpulan dari pernyataan yang disediakan. Nah, untuk bisa ngejawab soal-soal seperti ini, ada caranya loh, dan ada beberapa teknik yang harus kita pakai untuk memudahkan kita mengerjakan soal-soal berikut. Jadi untuk nomor pertama ini, kita punya soal seperti ini. Semua karyawan pada perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Beberapa karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik dari karyawan lain. Nah, di sini kita dikasih teks sebagai berikut, sehingga kita disuruh nyari nih kata soal. Berdasarkan informasi di atas, manakah simpulan yang paling benar? Jadi kita disuruh nyari kesimpulannya. Simpulan dari teks yang udah disediakan. Jadi biasanya PU tuh nyari-nyari yang kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, nah biasanya kalau di PU, kita bisa tahu nih soal ini dikerjakan dengan cara apa, dengan lihat si soalnya. Kita lihat di sini soalnya sebenarnya, di sini ada bacaan kata semua, lalu ada kata sebagian, mana tadi sebagian, nah ini beberapa karyawan. Nah, dengan cara atau dengan soal-soal seperti ini, kita bisa mengerjakannya dengan diagram lingkaran. Jadi kita biasanya bisa mengerjakan dengan diagram lingkaran. Loh, Kang, maksudnya gimana pakai diagram lingkaran? Tiba-tiba muncul kata diagram lingkaran. Yuk, Kang ajarin cara pakainya gimana. Jadi di sini kita baca dulu. Semua karyawan pada perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Jadi kata semua itu akan menunjukkan bahwa kita akan punya diagram seperti ini, diagram lingkaran seperti ini. Diagram lingkaran ini kita anggap sebagai semua karyawan tadi. Semua karyawan yang mengikuti lomba inovasi dan juara ya. Kalau kalian baca lanjutnya itu kan sebenarnya juara dan juara. Nah, semua orang atau semua karyawan yang mengikuti lomba inovasi dan juga juara, kita akan representasiin dengan diagram lingkaran ini. Lalu di kalimat berikutnya kita punya kata beberapa karyawan nih guys. Kita punya beberapa karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik dari karyawan lain. Nah, karena kan di sini ada bacaan beberapa karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara, berarti kan dia termasuk dalam representasi lingkaran yang udah kita buat sendiri. Tapi karena ada kata beberapa, jadi sebenarnya nggak semua yang juara tadi itu bisa mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik dari karyawan lain. Sehingga kita akan bikin lingkaran lagi kayak gini. Nah, tengahnya. Jadi kan cuman sebagiannya ya. Kata beberapa itu mengartikan sebagiannya. Jadi yang lingkaran putih di dalam ini yang akan tandai itu adalah orang-orang yang mampu mengatasi masalah sistem perusahaan. Sistem perusahaan. Nah, tapi orang-orang ini juga yang termasuk juara yang tadi. Berarti dia diletakkan di dalam representasi si lingkaran yang ngomong kalau semua karyawan yang mengikuti lomba inovasi dalam juara. Jadi dari sini, cara step berikutnya setelah kita tahu bentuknya seperti apa nih, nah kita cek jawaban ABCDE-nya. Nanti kita cocokin mana yang sebenarnya itu sesuai sama gambar diagram lingkaran yang kita bikin. Yuk kita cek yang A. Di sini bacaannya sebagian karyawan perusahaan X. Sebagian ya, ada kata sebagian. Kalau di PU, notice tuh dengan kalimat-kalimat sebagian semua, karena itu biasanya yang dicari. Nah, sebagian karyawan di perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara
dalam bidang teknologi. Ini salah ya guys ya, karena di sini kata sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi. Bukan sebagian. Kalau kita lihat si soal tadi ya, EduLabs, kita tahunya justru semua karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi memiliki pengalaman menjadi juara di bidang teknologi. Bukan sebagian. Jadi nomor A itu sebenarnya salah. Jadi bukan sebagian Kang, tapi semua. Nah, yang B, sebagian karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi dapat mengaplikasikan teknologi tepat guna. Ini informasinya nggak ada ya di soal ya. Mengaplikasikan teknologi tepat guna tuh nggak ada di soal ya. Jadi sebenarnya ini salah juga. Nah, yang C, sebagian karyawan yang memiliki pengalaman menjadi juara dalam bidang teknologi tidak mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Mungkin teman-teman EduLabers juga itu ada yang menjawabnya C, dan itu sebenarnya nggak salah. Bagi Akang itu nggak salah. Tidak mampu mengatasi sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Jadi sebenarnya bukan salah ini tuh. Lebih tepatnya agak rancu, karena di sini katanya tidak. Sementara di soal yang kita tahu adalah mampu mengatasi masalah sistem yang ini ya. Mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Bukan berarti sebagian yang lain itu tidak mampu, atau mungkin kurang mampu, atau mungkin tidak terlalu mahir dan segala macam kalimatnya. Nah, itu yang bikin salah sini. Yang opsi C itu karena itu. Karena informasi yang disediakan itu sebenarnya nggak tersedia. Ini yang kita tahu justru mampu, bukan tidak mampu. Jadi C pun salah sebenarnya, karena ada kerancuan di sini. Rancu. Yang D kita cek. Sebagian karyawan yang dapat mengaplikasikan teknologi tepat guna. Muncul lagi tuh kalimat mengaplikasikan teknologi tepat guna. Sekali lagi, informasinya nggak ada. Berarti harusnya itu salah. Ya, sisa yang E. Tapi yang E bener nggak ya? Kita lihat kenapa si E ini justru yang bener. Sebagian karyawan perusahaan X yang mengikuti lomba inovasi mampu. Nah, kalimatnya udah bener nih. Mampu mengatasi ya. Mana? Tandai mampu mengatasi masalah sistem perusahaan lebih baik daripada karyawan lain. Nah, lebih baik daripada karyawan lain itu nunjukin kalau sebagian lainnya memang tidak gitu ya, bisa dibilang sebagian lainnya tidak diketahui sih sebenarnya mereka tuh bisa apa enggak, tapi kalimat daripada karyawan lain itu ngedukung kalimat di sebagian yang awal. Nah, yang ini nih. Jadi sebenarnya E itu udah paling benar, dan paling benar juga di diagram lingkarannya kan sebagian. Sebagian, dan cuma sebagian aja, segini aja. Sisanya kan nggak tahu nih apa nih. Sebagian aja. Jadi sebenarnya untuk nomor yang kayak gini, soal-soal yang tipikal soalnya gini, cukup cari faktanya apa. Cukup cek juga diagram lingkaran yang udah dibikin apa. Karena biasanya soal-soal tipikalnya kadang ada yang lebih rumit lagi dibanding ini. Kadang menyatukan 3 diagram lingkaran. Jadi hopefully EduLabers di sini bisa nyoba ya pakai diagram lingkaran kayak gini. Gitu cara ngerjain soal-soal yang tipikalnya ada kata sebagian, semua, dan lain-lain di PU. Kita lanjut ke soal berikutnya. Akang punya tipikal soal lain nih yang biasanya sering banget muncul di nomor-nomor awal di penalaran umum ya, di TO ataupun di ujiannya. Di sini kita punya soal kayak gini katanya. Apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini, sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Kondisi tersebut terjadi apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Sekali lagi, yang ditanya, manakah simpulan yang paling benar atau yang benar di sini? Caranya teman-teman kita bisa pakai implikasi ya, karena di sini pakai jika maka. Mungkin teman-teman yang belum tahu, EduLabers yang belum tahu, implikasi adalah penggunaan kata jika maka. Jika titik-titik, maka titik-titik. Tapi jangan kekecoh EduLabers. Sebenarnya selain jika maka bisa pakai kalimat lain. Apabila, dan kalaupun nggak ada kata makanya, tapi ada kata komanya, itu tuh bisa disebut maka juga. Jadi contohnya di sini kalau kita lihat di soalnya, apabila. Nah, kata apabila ini sebenarnya sama halnya dengan jika. Jadi kalau ada kata apabila, ya udah sama aja kayak jika ya. Apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini, koma, sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Meskipun nggak ada kata maka, sebenarnya di koma tadi itu nunjukin bahwa itu tuh maka ya. Jadi kalau misalkan akan tulis nih, jadi apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini, sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Maka untuk bisa mempersingkat cara penulisannya, itu biasanya kita misalkan dulu. Kita simbolkan bahwa kalimat ibu tidak memasak gado-gado
hari ini itu kita anggap sebagai P. Jadi P, sebentar. Jadi P sama dengan ibu tidak memasak gado-gado hari ini. Gado hari ini. Nah, kita lanjutin di kalimat berikutnya ada bacaan. Sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Loh, Kang, muncul kalimat sebagian. Jangan-jangan pakai diagram lingkaran tadi. Belum tentu ya, belum tentu. Soal-soal yang ada apabilanya sebenarnya dikerjainnya dengan cara seperti ini. Nanti akan tunjukin caranya gimana. Nah, di sini kita punya kalimat sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Kita misalin lagi. Ki itu sebagai ki, biar nggak panjang-panjang nulisnya. Sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Di dapur. Oke, udah dapat tuh dua pemisalan katanya. Nah, di sini lanjut lagi di kalimat berikutnya ada bacaan kondisi tersebut terjadi. Nah, kalimat kondisi tersebut terjadi itu hati-hati kecohan ya. Yang mana yang maksudnya nih, Kang? Kondisi tersebut terjadi. Maksudkah yang mana, yang sebagian asisten tidak bekerjakah atau ibu tidak memasak gado-gado hari ini? Itu sebenarnya kalau kita anggap itu sebenarnya di bagian sebagian asisten tidak bekerja di dapur ya. Jadi di sini ada kata lagi lanjutannya adalah apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Yuk kita misalin lagi. Itu kan belum ada pemisalannya ya. Apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau. Dapatkan sayuran hijau di pasar. Nah, Edulabers untuk yang kalian udah biasa banget nih ngerjain PU pakai implikasi, harusnya udah mahir. Tapi kalau belum bisa, yuk bareng-bareng yuk kita kerjain ya. Di sini sekarang kita punya premi, kita sebutnya premis 1. Premis 1 itu di kalimat 1 maksudnya. Nah, di sini ada kalimat apabila ibu tidak memasak gado-gado hari ini, berarti jika ya, bisa bilang jika P. Nah, tanda panah. Jadi implikasi itu ditandainya pakai tanda panah, ini yang ini ya, tanda panah. Jadi cara bacanya adalah jika maka, kalau ada tanda panah tuh. Nah, jika P, maka apa katanya di situ? Sebagian asisten tidak bekerja di dapur, maka berarti kita pakainya ki ya. Jika P, maka ki. Itu premis satunya dapat tuh. Nah, sekarang kita lihat premis berikutnya, premis keduanya. Kondisi tersebut terjadi apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Nah, hati-hati ya, meskipun ada kata apabilanya di tengah, sebenarnya itu tetap jadi jikanya. Jadi harusnya di depan tuh ntar, di sebelah kiri tanda panahnya. Di sini apabila ibu tidak mendapatkan sayur di pasar kan berarti R ya. Apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar, maka sebagian asisten tidak bekerja di dapur. Betul, jadinya ki juga. Nah, sekarang kita disuruh nyari nih, simpulan mana yang pasti benar. Nah, apa fungsi dari kita nyari P maka Q, jika R maka Q? Nah, itu tuh untuk mencocokkan apakah si A, B, C, D, E-nya ini, opsi jawabannya ini punya bentuk implikasi yang sama. Kalau ada yang sama, berarti itu jawabannya. Kita cek satu-satu. Kita lihat yang si A. Yang A bilang sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu mendapatkan sayuran di pasar. Berarti kalau kita baca lagi, apabila ibu mendapatkan sayuran hijau di pasar, maka sebagian asisten tidak bekerja di dapur ya. Berarti harusnya itu negasinya, kebalikan dari ibu mendapatkan sayuran hijau di pasar itu kebalikan dari R ya. Kan R yang kita punya di sini ibu tidak mendapatkan sayuran hijau. Di sini si A bilang mendapatkan, berarti kita pakai negasi. Maka di sini kita punya negasi R, maka sebagian asisten tidak bekerja di dapur, maka ki ya. Maka ki. Punya nggak kita opsi atau pilihan yang udah kita bikin dari premi-premi ini bentuknya negasi R, maka ki. Kalau dilihat nggak ada ya, harusnya yang ada tuh jika R, maka ki. R tanda panah ki. Berarti harusnya A salah ya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Yang B kita punya asisten bekerja di dapur apabila ibu mendapatkan sayur di pasar. Berarti kalau kita bikin apabila ibu mendapatkan sayur di pasar, maka asisten bekerja di dapur. Meskipun nggak ada bacaan sebagian ya. Kita anggap ininya masuknya ke sebagian. Kalau gitu kita akan punya nanti yang B itu adalah negasi R lagi ya, negasi R. Maka asistennya justru bekerja. Jadi negasi ki. Kebalikannya.
Dan kita juga nggak punya ya yang bentuknya seperti ini, berarti harusnya salah juga. Nah, sekarang kita lihat yang C. Asisten bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayur di pasar. Ibu tidak mendapatkan sayur di pasar kan R ya. Jika R, maka asisten bekerja di dapur, maka justru negasi Q. Kebalikannya justru ya, tetap nggak ada. Jadi C juga salah. Ya, sekarang kita lihat yang D. Sebagian asisten bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayuran di pasar. Berarti bentuknya apabila ibu tidak mendapatkan sayur di pasar, berarti itu adalah R. Maka yang terjadi adalah sebagian asisten bekerja di dapur. Berarti negasi Q ya. Sama kayak bentuknya yang di atas. Cuma yang D ini ada kata sebagiannya. Yang E sekarang. Yang terakhir lagi ya. Jawabannya kayaknya yang terakhir juga nih yang E ini. Kita lihat aja. Sebagian asisten tidak bekerja di dapur apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar. Wah, berarti nanti kita punyanya apabila ibu tidak mendapatkan sayuran hijau di pasar, yang mana itu adalah R, maka ya, sebagian asisten tidak bekerja di dapur, maka Q ya, sorry. Nah, nemu nggak nih? Yang E itu sama nggak sama opsi salah satu yang udah kita buat dari premisnya? Ada kan ya? Yaitu yang premis 2-nya. Kita punya jika R, maka Q. Itu cocok banget sama yang si E, bentuk si implikasinya. Jadi, ya, itu jawabannya. Jadi jawaban untuk soal yang seperti ini harusnya adalah E. Jadi gitu ya teman-teman, bikin dulu implikasinya, cocokin adanya apa aja gitu di ABCD-nya sama yang udah kita bikinnya. Jadi kalau udah ada yang sama, itu jawabannya. Itu tipe soal berikutnya di PU. Banyak banget tipenya. Sekarang kita lihat tipe berikutnya. Nah, di sini kita disuruh nyari simpulan juga sama ya. Jadi PU tuh banyak banget disuruh nyari simpulan. Dan kalau kalian nggak tahu caranya, itu bisa bikin bingung. Biasanya kalau ngandelin logika, itu kadang benar, kadang salah. Kalau ya benar, ya syukur. Kalau enggak, ya harusnya kita bisa pakai alat bantu. Nah, yang tadi akan jelasin itu justru alat bantu yang ada di PU-nya. Sekarang kita lihat tipe soal yang berikutnya. Di sini kita dikasih soal. Jika sebidang tanah dapat ditanami tomat varian baru, tanah tersebut berwarna hitam, terletak di dekat sungai dan mengandung banyak pasir. Nah, kalimat berikutnya ada kata-kata jika sebidang tanah terletak di dekat, mungkin harusnya ada bacaan ya. Di sini di dekat sungai. Oke, dia di dekat sungai, warnanya berwarna merah si tanah tersebut dan mengandung kapur. Manakah simpulan yang pasti benar? Yang benarnya yang mana? Cara untuk tahu ini benar apa enggak, jawabannya yang mana? Kita cek sekarang. Sekarang akan pakai teknik, salah satu teknik di PU untuk ngurain si teks ini menjadi lebih mudah untuk dibacanya. Sekarang kita tahu syarat ketika ingin suatu tanah ditanami tomat varian baru itu kan ada syaratnya ya. Syarat pertama itu adalah warnanya hitam si tanahnya. Tanah berwarna hitam. Berwarna hitam. Nah, syarat kedua adalah tanah tersebut dekat sungai. Dekat sungai. Syarat berikutnya adalah apa nih? Mengandung banyak pasir. Banyak pasir. Mengandung banyak pasir. Oke, mengandung banyak pasir. Nah, syarat tersebut jika terpenuhi, konsekuensinya apa? Nah, kita akan lihat konsekuensinya. Maka, konsekuensinya adalah tanah tersebut dapat ditanami tomat varian baru. Tomat varian baru. Nah, itu informasi yang kita dapat dari si teksnya. Jadi mungkin kalau kalian pikir, Kang nggak usah dibikin kayak gini lah, toh ininya juga kelihatan jelas dan segala macam. Itu betul kalau kalian bisa ngerjain dengan logika kalian itu bisa lebih cepat. Sayangnya, kadang teksnya dikasih agak panjang nih. Jadi kita kalau mau nyari ABCD-nya pas kita lihat soalnya lagi, kita harus baca lagi panjang ke atas. Jadi akan lebih mudah justru ketika kita mengurai si soalnya. Kita kumpulin informasi-informasi pentingnya aja untuk bisa ngerjain soal tersebut untuk ngehemat waktu. Nah, konsekuensinya kayak gitu katanya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di kondisinya, kondisi aslinya. Kondisi di sini bilang katanya jika sebidang tanah terletak dekat sungai, warnanya merah dan mengandung kapur kata dia. Kondisinya kayak gitu. Berarti yang pertama dia dekat sungai.
Yang kedua, dia warnanya merah. Yang ketiga, katanya mengandung kapur. Mengandung kapur. Mengandung kapur. Nah, simpulan mana yang paling benar? Nah, teman-teman, idolabers sekalian yang lagi belajar PU nih, kita caranya gimana nih? Udah ngumpulin informasi di soal, dapat kondisinya kayak gini. Yang langkah berikut yang harus kita lakuin adalah nyocokin atau sesuaikan dengan informasi yang disediakan dan juga kondisi yang disediakan. Kan syarat untuk konsekuensi terpenuhi itu ketika tanahnya warnanya merah, dekat sungai, mengandung banyak pasir. Ternyata di kondisinya dia dekat sungai. Syarat pertama terpenuhi ya. Syarat pertama udah terpenuhi nih, dekat sungai. Tapi sayangnya beberapa informasi lainnya kayak tanahnya harusnya warnanya hitam, tapi di kondisinya ternyata tanahnya warna merah ya. Berarti kondisi ini atau syarat ini tidak terpenuhi. Nah, yang terakhir katanya dia mengandung kapur. Justru untuk bisa ditanam varian tomat baru itu harus mengandung banyak pasir. Tapi di sini kapur, jadi nggak terpenuhi juga. Maka konsekuensinya tidak terjadi, betul? Konsekuensinya tidak terjadi. Maka yang kita lihat di ABCD-nya justru adalah harusnya si tanah tersebut tidak bisa ditanam varian tomat yang baru. Ada nggak ya jawaban kayak gitu? Kalau kita lihat yang si A, tanah tersebut dapat digunakan untuk memelihara ikan. Dari mana informasi ini? Nggak ada. Salah. PU kalau nggak ada informasinya, langsung salah aja, nggak apa-apa. Yang B, tanah tersebut kurang subur. Nggak ada cerita juga soal itu, nggak ada ngomongin suburnya. Yang C, tanah tersebut dapat menjadi alternatif tempat tinggal. Nggak ada juga informasi kayak gitu. Yang D, tanah tersebut tidak dapat ditanami tomat varian baru. Ini baru betul ya, sekalian. Jadi kesimpulan sama konsekuensinya bisa kita tarik nih. Maka penting untuk bikin pengambilan informasi seperti ini. Kalau kita baca E, sebenarnya di sini bacaannya adalah tanah tersebut dapat digunakan untuk menanam tomat varian lama. Kita nggak dikasih tahu kalau memang itu tidak terjadi, konsekuensinya tidak terjadi, si tomat yang ditanam itu bisa varian lama. Enggak ya, nggak ada cerita kayak gitu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah yang D. Jadi ini salah satu teknik yang bisa kalian pakai untuk ngerjain soal-soal penarikan kesimpulan jika bentuknya syarat sama kondisi. Gitu guys. Lanjut ya, idolabers sekalian, kita lanjut ke tipe soal berikutnya. Mungkin dari tadi kalian mikir kok banyak banget ya cara ngerjainnya, padahal yang ditanya satu, simpulan. Tapi cara ngerjainnya banyak, betul, karena memang di PU tuh dilatih untuk ngelakuin hal-hal tersebut ya. Kita disuruh untuk memecahkan masalah dan kita punya caranya nih. Kita punya caranya untuk ngerjain soal dan pasti bener ya. Udah pasti bener karena caranya juga udah bener. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini yang kalau kalian ngerjain soal penalaran umum, di sini kalian ABCD-nya langsung nemu nih. Memperkuat, memperlemah, pernyataan A, pernyataan B. Nah, itu tuh kita harus narik kesimpulan. Dan ada tekniknya loh untuk ngerjain soal ini biar nggak terlalu pusing. Dan nggak terlalu baca teks lagi, nggak. Ada cara ngerjainnya. Yuk kita lihat tipe soal PU berikut ini. Di sini kita punya katanya pakar musik A menyatakan interaksi penonton dan artis menjadikan konser musik yang berkesan. Sementara pakar musik B nyatain saat ini banyak penonton yang sibuk mengabadikan konser melalui ponselnya dibandingkan menikmatinya. Ternyata ada data nih ya. Data menyebutkan bahwa tiket penjualan konser meningkat jika artis memiliki kreativitas untuk menarik penonton. Jadi idolabers, untuk bisa ngerjain soal-soal kayak gini, itu cara yang kerjanya satu, cari kata kuncinya. Sekarang akan bakal tunjukin maksudnya apa. Jadi kalau kita ngomongin pakar si A, pakar musik A, dia kan bilangnya interaksi penonton dan artis menjadikan konser musik yang berkesan. Oke, interaksi, saksi, maka berkesan. Kata kuncinya di situ. Nah, sementara pakar si B bilang apa nih? Saat ini banyak penonton yang sibuk mengabadikan konser melalui ponselnya dibanding menikmatinya. Terdengar seperti ada kontradiksi ya antara si A sama si B. Di sini kalau gitu bilang penonton lebih suka atau penonton kurang menikmati lah, bisa dibilang kurang menikmati konser. Nah, ternyata si data yang ditunjukinnya di sini adalah
Tiket penjualan konser meningkat jika artis memiliki kreativitas untuk menarik penonton. Dia ngomongin penjualan tiket berarti ya. Penjualan tiket meningkat kata dia. Meningkat kalau si penyanyinya, bisa dibilang kalau penyanyinya kreatif. Nah, menurut kalian sejauh ini nih, setelah Kang bikin kata kuncinya, menurut EduLabers sekalian, jawabannya apa nih? Bisa nggak, kalau kita baca lebih tidak teliti, bisa dibilang ya, kalau kita langsung hajar aja gitu, ini kita baca teksnya, kita lihat sebenarnya di sini si data ini nunjukin kesesuaian, bisa dibilang, nunjukin nyambung lah ngomongnya sama yang si pakar musik ya, interaksi si penonton sama si penyanyi mungkin ya, sama si artis itu bikin berkesan. Sementara data kan bilang kalau penjualan tiket itu akan meroket, akan meningkat kalau penyanyinya kreatif. Mungkin ada yang pengen jawab jawabannya A kali ya, tapi sayangnya EduLabers sekalian, justru jawabannya adalah yang ini. Tidak relevan dengan pernyataan pakar musik A ataupun si B-nya. Loh kan, kok bisa kayak gitu? Betul, sebenarnya kata yang mengganggunya di sini adalah kata penjualan tiket aja. Jadi kata penjualan tiket ini itu nggak dijelasin di pernyataan di pakar A ataupun di pakar B ya. Meskipun ketika kita ngomongin menjadikan konser musik yang berkesan, oh berarti kan banyak penontonnya segala macam, kan belum tentu. Konser musik yang berkesan tuh belum tentu penontonnya banyak, betul? Bukan berarti tiket penjualannya juga banyak kan ya. Itu kan kita nggak bisa cocok logi ke sana. Jadi hati-hati kalau misalkan kita ngerjain PU, itu kita nggak bisa cocok logi seperti itu. Bahaya ntar, bisa salah. Toh di sini kelihatan jawabannya itu tidak sesuai sama pakar A ataupun pakar B. Jadi ya itu kata kunci buat ngerjain soal-soal seperti ini, memperlemah adalah jangan cocok logi ya, jangan cocok logi dan sesuaiin betul dengan apa informasi yang disediain. Kita nggak bisa bilang kalau misalkan konser yang berkesan banyak penonton dan nggak masuk akal juga. Apa hubungannya konser yang berkesan dan juga penonton yang banyak? Tapi kita tahu di sini yang di data itu ngomongin penjualan tiket dan itu nggak ada di A ataupun di B. Apalagi B, B kan ngomongnya lebih banyak yang menonton pakai ponsel dibandingkan menikmatinya kan ya. Itu juga tidak ada hubungannya sama data yang disediain ya. Jadi ya hati-hati untuk ngerjain soal-soal penalaran umum seperti ini. Sering banget kecoh, terasa mirip dengan pakar A, maka bisa memperkuat A, tapi sayangnya enggak. Hati-hati ya. Yuk kita lanjut ke tipe berikutnya. Nah, tipe berikutnya juga menghadirkan tipe jawaban yang berbeda ya. Jadi kalian bisa notice nih, ini tipe soal apa sih PU-nya ketika kalian tuh bisa lihat dari jawabannya, dari A, B, C, D-nya, dari opsinya. Di sini kita dikasih lihat si A, B, C, D-nya tuh kayak impulan pasti benar, terus mungkin benar, pasti salah, tidak relevan, tidak dapat dinilai. Nah, sekarang kita lihat cara ngerjainnya kayak gimana. Di sini ada bacaan. Untuk mengikuti lomba pacuan kuda yang memperebutkan Piala Presiden, lomba nih. Nah, di sini katanya seorang penunggang kuda harus mahir dalam menunggangi kuda dan memiliki sertifikat penunggang kuda yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penunggang Kuda Nasional. Nah, masuk nih ya, kita dapat nih teks-teks yang panjang kayak gini nih. Kita lihat cara ngerjainnya. Nah, di sini untuk mengikuti lomba pacuan kuda ya, basicnya di situ justru. Di sini ada bacaan seorang penunggang kuda, syaratnya itu harus mahir dalam menunggangi kuda dan memiliki sertifikat penunggang kuda yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penunggang Kuda Nasional. Nah, kenyataannya di sini kita diceritain juga kalau ada penunggang kuda namanya KL pernah menang dalam lomba pacuan kuda berskala nasional. Namun, ada kata namunnya nih, tidak memiliki sertifikat asosiasi. Wah, kurang jelas juga nih ya, asosiasi apa nih? Memiliki sertifikat asosiasi. Oke, sekarang kita bisa jawab. Nah, untuk bisa ngerjain soal kayak gini, kita harus tahu dulu kesimpulan apa yang dibuat dari informasi yang disediakan. Karena kalau kalian baca lagi si soal berikutnya, ada bacaan lagi di bawah. Simpulan titik 2, KL tidak dapat mengikuti lomba pacuan kuda yang memperebutkan Piala Presiden. Nah, kita tuh harus bikin kesimpulan dulu dari kondisi dan juga syarat yang disediakan, lalu nanti kita samain sama simpulan yang disediain sama soal. Jadi justru kita tuh ngebandinginnya sama yang hasil yang udah kita bikin, simpulannya versus simpulan yang dikasih sama si soal. Kita coba ya. Di sini kalau kita lihat lagi syaratnya, syarat ikut apa tuh? Lomba pacuan kuda itu punya dua. Pertama, dia harus mahir.
Terus yang kedua adalah harus punya sertifikat. Nah, konsekuensinya yang membuat syarat ini terjadi, konsekuensinya adalah si penunggang kuda itu bisa ikut lomba ya. Bisa ikut lomba. Nah, kondisinya apa? Ini kalau kalian sadar ini pakai teknik yang tadi ya. Kondisinya tuh ternyata ada KL ya, ada orang namanya KL, penunggangnya, dia mahir katanya, dia pernah menang lomba. Jadi menang lomba itu bisa dibilang mahir. Dan yang kedua di sini adalah dia tidak punya sertifikat ternyata, tidak punya sertifikat asosiasi. Nah, apa kesimpulan yang dibikin dari sini? Simpulannya adalah kan konsekuensinya nggak terpenuhi ya, syarat untuk terjadinya konsekuensi tidak terpenuhi. Logikanya berarti ini orang tidak bisa ikut lomba. Bisa ikut lomba. Nah, kita punya kesimpulannya. Kita udah bikin kesimpulannya. Yuk cek kesimpulan yang disediain sama soalnya. Di soal bilang simpulannya KL tidak dapat mengikuti lomba pacuan kuda yang merebutkan Piala Presiden. Menurut kalian simpulan yang udah kita bikin versus simpulan yang dikasih sama si soalnya itu sama nggak? Kalau sama, maka jawabannya adalah pasti benar ya. Karena sesuai kan? Sesuai simpulan yang dibikin sama simpulan yang kita lihat di soal itu sama. Maka kesimpulannya adalah pasti benar. Jadi gitu cara ngerjainnya. Kita cari dulu syaratnya, konsekuensi apa, kondisinya bagaimana, simpulan yang terjadi ternyata apa. Itu baru kita bisa nemu jawabannya apa. Hati-hati, banyak banget soal-soal kayak gini di penalaran umum. Biasanya 1-2 soal lah, lumayan. Tapi kalau misalkan bisa benar ya. Itu untuk tipe soal PU yang bentuknya pasti benar, mungkin benar. Nah, lanjut ke tipikal soal berikutnya. Biasanya kita dikasih yang seperti ini, edulabers. Nah, ini biasanya yang paling dibenci di PU karena udah mas satu soal tapi disuruh nyari banyak soal ya. Di sini ada 5 pernyataan. Ada memperlemah, tidak memperlemah. Jadi kita harus nyari satu-satu nih. Ini sih masih mending ya, Kak ngasih teksnya agak pendek. Biasanya kalau panjang agak ribet tuh. Jadi kita belajar yang pendek-pendek aja dulu. Di sini kita punya soal katanya penggunaan internet dewasa ini makin menjamur. Wah, kalimatnya aneh nih. Dewasa ini makin menjamur. Pakar teknologi menyebutkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet dipengaruhi oleh harga gawai yang makin murah, kata dia. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat para pakar teknologi tersebut? Jadi, ketika kita pengen jawab itu sebagai memperlemah ya guys ya. Kita tahu kalau memperlemah itu harus memenuhi hal ini. Memperlemah itu adalah ketika ada di teks tapi menentang. Bisa menentang, bisa juga nggak sesuai. Nah, kita juga kalau pengen milih tidak memperlemah, itu adalah ketika ada di teks. Jadi harus ada ya di teks ya. Kita nggak bisa bilang itu benar tanpa ada di teks. Jadi harus ada di teks dulu. Ada di teks tapi mendukung, bisa dibilang mendukung sesuai sama si teksnya. Mendukung teksnya. Nah, kita lihat sekarang pernyataan pertama. Di sini bilangnya, masyarakat memiliki banyak alternatif gawai untuk mengakses internet. Kata kuncinya di kata banyak alternatif gawai. Berarti dia punya banyak gawai ya. Gawai itu kan handphone ya, smartphone. Dan di sini bilang dewasa ini makin menjamur. Jadi maksud dewasa ini makin menjamur justru adalah banyak nih yang pakai nih smartphone tuh. Berarti kan mendukung ya. Berarti kalau mendukung berarti dia tidak memperlemah. Maka pernyataan satu kita bisa bilang itu tidak memperlemah. Yang kedua, pernyataan kedua, pemerintah masih perlu menyubsidi harga gawai di pasaran. Loh, di sini ada kata menyubsidi. Itu artinya harga gawai harusnya malah mahal, betul nggak? Harusnya kalau mahal nggak punya, semua orang nggak punya gitu. Tapi di sini di teks bilang kalau dewasa ini makin menjamur justru. Dan di bawahnya udah bacaan, harga gawainya udah makin murah. Jadi buat apa disubsidi? Jadi harusnya dia memperlemah si teksnya, harus memperlemah tuh. Yang ketiga, hampir semua masyarakat sudah memiliki gawai untuk mengakses internet. Gampang ini, harusnya kalian udah bisa nebak ya, edulabers. Dia pasti tidak memperlemah. Kenapa?
dari kalimat sudah memiliki gawai untuk mengakses internet. Apalagi ada kata semua masyarakat. Ngedukung banget tuh bagian teks yang bacaannya dewasa ini makin menjamur. Yang berikutnya, gawai untuk mengakses internet hanya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Hanya dimiliki, itu artinya nggak semua orang punya. Tapi teks sudah bilang menjamur dewasa ini. Ya pasti memperlemah ya harusnya. Nah yang kelima, yang terakhir, banyak produsen yang menawarkan paket promo untuk bisa memiliki gawai. Itu artinya harganya makin murah. Ada nggak di teks bilang itu makin murah? Ada kan ya? Nah itu justru tidak memperlemah, atau artinya dia mendukung kan dengan kalimat yang ada di si teksnya. Jadi untuk ngerjain soal ini, pastiin tahu kalian itu memperlemah apa, tidak memperlemah apa. Kadang bisa bacanya mendukung, tidak mendukung, memperkuat, tidak memperkuat. Jadi banyak, tapi intinya sama sebenarnya. Jadi itu untuk tipe PU yang bentuknya tuh nyari memperlemah, memperkuat, dan bentuknya tabel biasanya ya. Yuk kita ke tipe soal terakhir untuk PU. Nah, di sini ada kata pertanyaannya adalah paling mungkin benar. Jadi ada tekniknya, ada yang harus akan kasih tahu dulu nih ke edulibers sekalian. Gimana sih untuk nyari cara tahu kita ngejawab soal yang paling mungkin benar ketika ditanyanya tuh. Sekarang kita lihat ya. Kita punya teks nih, rada panjang nih. Perbaikan infrastruktur di Desa M sedang dilakukan secara intensif. Nah, kalau biasanya Akang ngerjain soal PU, itu kita tandain aja, garis bawahi bagian pentingnya. Jadi nggak usah baca lagi. Di sini ada kata perbaikan infrastruktur di Desa M sedang dilakukan secara intensif. Berarti kan lagi gencer nih ya, lagi banyak pembangunan. Terutama di jalan-jalan yang menghubungkan desa dengan kota terdekat sehingga aktivitas masyarakat desa menjadi lancar. Jadi ini ngomongin jalan mungkin ya. Terutama berarti yang paling disorot banget di infrastruktur di sini tuh yang jalannya. Nah, menjadi lancar. Menjadi lancar. Selama 2 tahun terakhir, 15 proyek perbaikan jalan telah diselesaikan di Desa M. Setiap kali proyek perbaikan jalan selesai, warga desa mengadakan acara syukuran dan memberikan apresiasi kepada kepada pekerja yang terlibat. Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai Desa M? Jadi kita harus cek nih ABCD-nya satu-satu, lalu kita baca lagi si teksnya. Jadi untuk ngerjain soal kayak gini biasanya sih baca dulu opsinya ABCDE-nya, baca dulu pertanyaannya, terus baca ABCD-nya. Ketika kita lihat A, kita baca lagi di atas, baca yang kita pas tahu A itu salah, yang B kita baca lagi, yang C kita baca lagi. Jadi itu cara paling cepat untuk ngerjain soal ini. Apalagi kalau teksnya dapat yang panjang ya, hati-hati. Kita baca yang A. Jumlah proyek perbaikan jalan di Desa M akan meningkat setiap tahun. Nggak ada sedikit pun informasi yang ngomongin tentang biaya ya. Jadi harusnya itu salah. Itu nggak mungkin benar harusnya. Sebentar. Nah, ini salah. Yang B. Desa lain mengadakan proyek perbaikan jalan. Nggak ada cerita juga. Kita ngomongin Desa M aja di sini. Yang C, warga Desa M akan mengadakan syukuran setidaknya 15 kali dalam 2 tahun terakhir. Harusnya itu yang benar ya, karena ada 15 proyek pengerjaan dan selesai, dan juga setiap kali beres satu kali proyek itu akan diadakan syukuran. Berarti kalau 15 kali terjadi, harusnya 15 kali syukuran ya. Betul, jadi jawabannya harusnya yang C. Yang mungkin terjadi ya, yang paling mungkin terjadi, yang paling mungkin benar. Tapi kita baca aja yang D sama yang E. Sebelum adanya proyek perbaikan jalan, warga Desa M tidak pernah mengadakan acara syukuran. Loh, siapa bilang? Nggak ada informasi soal itu. Kita nggak ngomongin sebelum perbaikan jalan tersebut. Yang E, Desa M juga berkorban pada proyek pembangunan lain selain perbaikan jalan. Nggak diceritain. Jadi harusnya salah juga. Jadi intinya kalau nggak sesuai sama informasi yang disediain nama soal, harusnya itu salah. Jadi gitu ya. Ini tipe soal yang biasanya mengecoh dikit-dikit. Kadang ada yang lebih susah banget kalimatnya. Harus kita telaah lagi, ini nyambung nggak ya sama si informasi yang disediain sama si teksnya. Dan selain itu sebenarnya PU masih banyak banget sih soal-soal yang bisa kita bilang, wah ini tipikal soalnya rumit banget nih. Ya memang PU tuh kayak gitu, cara ngerjain tuh banyak banget, gak terbatas pada 1 ataupun 2 tipe soal. Yang kayak tadi, simpulannya kan banyak yang ditanyain ya, padahal cara ngerjainnya beda-beda. Jadi harusnya soal-soal tipe PU memang sesulit itu. Jadi harapan Akang untuk soal PU, yuk lebih banyak dieksplor lagi si soal-soalnya, yuk edulibers. Nah, segitu dulu aja ya belajar kita hari ini. Nah, tadi pembahasan soal PU semoga bisa jadi bermanfaat buat kalian banget, apalagi tipe soal PU memang banyak banget ya.
Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau bisa, atau jangan lupa sih sebenarnya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan subscribe juga YouTube video YouTube EduLab Indonesia. Yuk, thank you. Dadah.